Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Pameran kendaraan listrik terbesar di Indonesia hadir lagi di tahun 2023. Dan sekarang pamerannya lebih besar lagi, lebih lengkap lagi seiring dengan makin banyaknya kendaraan listrik di Indonesia. Sekarang langsung ngajak kita gerebek dan kita lihat semua detail dari Periklindo Electric Vehicle Show 2023. Media partnernya luar biasa. Ada auto driver. Jadi dia ada area indoor di hall A 1, 2, 3 dan juga ada area outdoor di mana kita bisa test drive. Tapi kita lihat yang indoornya dulu. Wah, kita langsung ke section roda 4-nya. Di sini Anda bisa lihat ada Wuling. Wuling menampilkan REV, tapi Wuling juga menampilkan kendaraan elektrik baru. Lihat itu sudah disingkap itu. Wah. Mobilnya masih mobil compact seperti city car gitu ya, tapi 4 pintu dan dia lebih besar daripada Wuling REV. Lihat nih lagi nggak apa-apa. Ini di reveal hari ini ya? Sneak peek ya? Iya. Nah, nanti bisa lihat di booth-nya Wuling, dan ini kelihatannya ini adalah Wuling REV yang modifikasi. Kemudian Wuling juga mau memamerkan ini Kiwi EV. Wah, keren sekali ya. Ini sebenarnya dulu pernah muncul juga di pameran dan kayaknya belum dijual di Indonesia, tapi Anda bisa melihat lagi mobil listrik mungil yang bentuknya sangat futuristis ini. Dan di sini udah dilengkapi dengan kamera-kamera. Jadi ada kemungkinan jangan-jangan mobil ini autonomous, tapi yang jelas dia masih setir kiri. Nah, itu detailnya Anda juga bisa lihat langsung di booth-nya Wuling. Oh, ternyata bukan modifikasi, ini barusan dibuka. Ternyata ini konsep mobil polisi. Kalau polisi pakai Wuling REV. Pas lah mungkin ya buat di daerah-daerah wisata yang tidak boleh ada polusi berlebihan gitu ya. Lucu banget. DFSK mereka meluncurkan mobil listrik baru di Indonesia, DFSK Ceres. Nah, ini kalau Anda bisa lihat, ini masih ditutupin. Kita bisa lihat. Nah, ini dia. Wah, DFSK Ceres. Dan melihat bentuknya. Wow, ini adalah pesaing dari Wuling REV. Dan untuk pertama kalinya Anda bisa lihat di Indonesia di Periklindo Electric Vehicle Show 2023. Selain Ceres, tentu saja DFSK juga punya mobil van elektrik ya, DFSK Gelora E. Kemudian MG juga nggak mau kalah. MG menampilkan MG4 EV. MG4 EV ini sudah di launching. Kemudian MG4 EV-nya juga tampil dengan warna yang berbeda. Biasanya kan kita hanya lihat yang biru, tapi sekarang ini juga ada yang merah. Nah, ini di MG4 EV ini, mereka juga mengedepankan kemampuan MG4 ini untuk vehicle to load. Jadi dari baterai listriknya itu bisa untuk listrik seperti listrik normal yang kita gunakan. Dan dengar-dengar mereka mau memecahkan rekor mengadakan konser musik, pertunjukan musik dengan listrik sepenuhnya dari mobil ini. Itu seru untuk disimak. Dan dengar-dengar juga MG4 EV akan segera di CKD di Indonesia. Wow. Jadi kalau bisa lihat mobilnya, itu Anda langsung datang aja ke sini. Anda kalau mau lihat mobilnya bisa lihat lebih detail. Tapi ini Ceres ini menarik banget loh nih. Akhirnya Wuling REV ada lawan. Ini ada speknya. Wheelbase-nya nggak nyampe 2 meter. 4 tempat duduk. Bannya 145 60 13 ya, artinya kecil juga. Tenaganya 30 kW, yang artinya sama dengan yang dimiliki oleh Wuling REV. Torsinya 100 Nm ya, kira-kira sama. Kemudian baterai kapasitinya 16,8 kWh. Artinya dia lebih kecil daripada Wuling REV yang long range. Tapi dengan baterai lebih kecil, artinya dia juga akan memiliki harga yang mungkin lebih rendah. Tapi mungkin dengan range-nya nggak disebut di sini. Tapi
diperkirakan dengan 16,8 kWh, mobil ini mungkin bisa 12 km per kWh, sekitar 200 km, yang mana itu sebenarnya sangat-sangat cukup. Nah, buat spek lengkapnya, harganya semua, Anda bisa langsung tanya di sini di booth DFSK di Periklindo Electric Vehicle Show 2023. Nah, kemudian Prestige. Ya, kalau Tesla kita udah sering lihat, ada Tesla Model 3, ada Tesla Model Y, tapi ini ada Renault Megane E-Tech. Ini langsung didatangkan dari Prancis, full elektrik dari Renault, dan saya juga sudah mengetes mobil ini. Rasanya sangat premium. Anda bisa lihat di channel Auto Driver. Nah, ini 220 HP, 300 Nm, harganya 1,375 miliar rupiah. Memang harganya cukup mahal, tapi dalamnya spesial, desainnya keren. Anda bisa lihat langsung di pameran ini. Kemudian kita jangan lupakan MAB, mobil anak bangsa yang menampilkan bus elektrik, kemudian ada motor elektrik, kemudian ini mobil untuk ground compactor, jadi seperti mobil untuk mengolah sampah. Ini juga full elektrik. Kemudian ada yang ditutup. Apa ini yang ditutup? MAB PSDE double cabin. Wow, double cabin pertama yang di Indonesia bertenaga listrik. Kita bisa lihat. Wow, bentuknya gagah juga nih. Keren banget. Benar, ada satu lagi. MAB Electric Metropod. Jadi ini bus yang berukuran kecil ya. Bahkan tenaganya juga 30 kW. Normalnya 60 kW peak. Artinya tenaganya sekitar 2 kalinya Wuling REV saja. Dengan baterai kapasitasnya 41 kWh. Dengan bisa menempuh jarak 160 km sekali charge. Ini dia. Motor listrik banyak nih, salah satunya nih dari GreenTech. Formula E, ada mobil Formula E juga dipajang di sini. Formula E akan kembali ke Indonesia tanggal 3 dan 4 Juni 2023. Balap mobil Formula full elektrik yang diadakan di sirkuit Ancol. Nah, tentu saja tidak lengkap pameran kendaraan listrik kalau tidak ada PLN. Dan ini PLN busnya besar dan mereka menampilkan teknologi-teknologi SPKLU mereka, dari mulai yang AC, kemudian yang DC, kemudian di sini ada charging juga untuk motor listrik. Bahkan ini bisa untuk swap battery di sini. Jadi kelihatan bahwa PLN juga selalu improve dan selalu mengembangkan inovasi-inovasinya dengan semakin banyaknya kendaraan listrik yang beredar di Indonesia. Karena ya memang PLN ini salah satu yang paling penting untuk mendukung electric vehicle di Indonesia. Nah, ini ada PLN EV ekosistemnya juga. Tuh lihat, ada pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ada konversi. Kenapa? Ada motor konversi juga. Ini motor konversi ya. Wow, yang mengkonversi ke PLN. PLN juga. Emang PLN menyediakan jasa konversi? Ada, kita ditugaskan oleh pemerintah untuk mengkonversi beberapa. Tapi bukan menerima dari konsumen. Ya. Saya punya motor tua nih, saya konversi. Tapi minimal di show di sini yang sudah dikonversi oleh PLN ya. Ini motor Kawasaki KLX, ada motor chopper, kemudian ada Honda C70, motor tua yang sekarang jadi hidup lagi karena sudah ditenagai oleh baterai dan mesin listrik, dan ada Benelli 250 cc juga. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Menarik ya bahwa motor custom. Motor custom, mantap. Kalau dari pihak pemerintah saja sudah mendukung industri custom seperti ini, artinya kita tinggal menunggu waktu sampai semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kendaraan listrik bukan hanya bisa dibeli dalam keadaan baru, tapi kalau kita punya mobil-mobil klasik, motor-motor klasik, kita
bisa konversikan ke listrik, dan di sini hasil karya dari PLN ini juga dipamerkan. Nah, ini ada section Mandiri Tunas Finance yang dia memajang mobil-mobil premium elektrik. Mercedes EQS 450 Plus yang AMG pula, yang bannya besar 21 inci dan yang pakai hyper screen. Kemudian ada Mini 3-door, ada BMW iX, kemudian Hyundai tidak akan ketinggalan karena mereka salah satu pelopor mobil listrik yang populer di Indonesia. Ada Ioniq 5 di sini. BMW Astra juga memamerkan dua mobil listrik BMW, yaitu i4 dan iX. BMW Astra. Ini lucu, mobil-mobil listrik modifikasi. Yang ini lucu banget. Jangan harap ada kenyamanan ya, tapi minimal lucu. Terus ini Wuling REV yang sudah dimodifikasi ala rally dengan tutup doff-nya Moon Eyes di bagian depan. Tesla Model 3 yang sudah memakai air suspension sehingga ceper sekali. Dan ini dibuat ke Jepang-Jepangan Wuling REV-nya. Volta juga ikutan pameran di sini, menampilkan motor-motor mereka dari yang skuter yang kecil sampai ke motor sport yang besar. Ini juga ditenagai oleh listrik, tapi Anda nggak bisa berjalan dengan ini kalau di jalan. Mungkin kalau habis selesai perjalanan jauh Anda bisa istirahat di sini. Ada booth-nya juga. Apalagi ini? K Cooper Series Kurnia Motors. Nah, ini buatan Indonesia nih, jangan-jangan 85 juta rupiah. Ini buatan Indonesia. CBU dari Cina, Pak. Oh, ini CBU dari Cina. Harga 85 juta itu on the road. On the road. Nah, kalau yang ini? Kalau ini 100 juta pas. Ini 100 juta pas. Iya. Udah bisa dapat plat nomor ini. Udah uji tipenya udah. Tipe, uji layak. Tenaganya berapa? Macam. Kalau ini kita hitungan baterai di 20 kWh. 20 kWh. Oh, gede juga. Yang ini? Kalau ini 15. 15 kWh. 20 kWh lumayan gede juga. Top speed berapa? Top speed sih kalau yang ini bisa nyampe 130. 130 km per jam. Orang kalau mau test drive bisa kemana? Kalau test drive ada di depan. Ada di depan. Yang ini. Ya. Siap. Makasih, sukses Siap. ya. Terima Oh. Jadi saya juga belum pernah nyoba nih. Ini bisa dicoba juga bersama kendaraan elektrik lainnya nanti di bagian outdoor dari pameran. Gudang sepeda. Macam-macam kendaraan listriknya, kendaraan roda 2 listriknya, ada auction, wih, ada lelang nih. Kemudian ini juga dari Celis selalu ikut di sini, dan beberapa produk Celis yang motor listrik sudah mendapatkan langsung bantuan pemerintah. Jadi di pameran ini juga Anda bisa langsung melakukan pembelian dan mendapatkan skema bantuan dari pemerintah, terutama untuk motor dan mobil juga. Tapi kalau mobil hanya untuk dua ya, hanya untuk Ioniq 5 dan untuk Wuling REV karena sudah diproduksi di Indonesia. Merek ini juga saya baru dengar, Tianeng Electric Two-Wheeler Batteries. Jadi di sini adalah produsen baterainya. Jadi mereka menampilkan teknologi baterai mereka untuk motor listrik. Dan sebenarnya kalau baterai itu nantinya sudah bisa diseragamkan ya, mekanisme baterai swap itu akan sangat mudah untuk dilakukan. Nah, di sini juga ada produk untuk memadamkan api dari kebakaran baterai. Walaupun kebakaran kendaraan elektrik itu kecil sekali kemungkinannya, tapi ketika terjadi kebakaran dia tidak bisa dipadamkan dengan yang speknya untuk bahan bakar minyak. Dan di sini mereka menyediakan fire safety system termasuk untuk yang kendaraan listrik. Benelli. Wow. Halo. Datang di Benelli Kiwi, Pak. Ini Benelli full elektrik semua yang di sini. Oh iya, Pak. Untuk saat ini kita lagi brand kedua kita ya, Kiwi, Pak. Itu apa yang ditutup? Ada launching nih, Pak. Nanti Launching. tanggal 18 nanti, Bapak. Tanggal 18 tuh Besok tuh, Pak. Besok. Oh ya, Benar. sama. Videonya juga tayang besok mestinya. Boleh intip dikit dong ya.
aja, Bapak. Dikit aja. Oh, kayak gini. Ini namanya Benelli Kiwi. Ya, Kiwi brand kedua kami dari Oh, Benelli. oh jadi Second brand. kami. Oh, second brandnya Kiwi Iya, ya, under Benelli ya. Under Benelli. Ini harga berapa nanti kisarannya? Konfidensial. besok Konfidensial. Tapi ini 2 orang. 2 Iya. orang apa 1 orang? Jadi, konsepnya ini memang masih sebuah skuter listrik sih, Mas. Skuter listrik Skuter 2 listrik. orang ya. Benar, 2 orang. Jadi bukan sepeda listrik ya. Kalau sepeda yang ini nih, Pak Erik. Wah, tuh bisa. Nanti pokoknya setelah tanggal 18 dibuka selubungnya, Siap. orang bisa lihat. Ada di test drive-nya juga? Ada dong, Mas. Ada? Siap. Oke, mantap. Banyak juga ya produk baru ya di sini ya. Makasih, Bapak. Makasih. Oh iya ya nanti Haris. Komunitas motor listrik. Komunitas Indonesia. motor listrik. Siap. Nanti kita ke sana. Wah, itu masih selubung sebenarnya belum boleh dibuka, tapi saya minta tadi boleh dikit. Industri wallbox ya. Jadi wallbox charger juga sekarang kalau misalnya punya kita rusak atau kebetulan beli kendaraan listrik kita nggak dapat, kita bisa beli wallbox secara terpisah. Apa ini, Bud? Apa ini? Silakan Pak Fitra, ini kita menjual motomobil Apar. Motomobil Apar. Kita bisa memadamkan baterai lithium yang terbakar. Sebentar. Ya. Motomobil itu Ya. saya termasuk salah satu orang yang saya kurang bisa percaya. Jadi ini gimana bisa percaya sama produknya dia? Oh, mobilnya ada nggak? Oh, mobilnya lagi masih Belum dalam nyampe? Belum nyampe. Alhamdulillah. Ya udah, sukses terus ya. Makasih, Mas. Semoga bisa dipadamkan apinya pakai ini ya. Amin, terima kasih. 1 kilogram. 1 kilogram. Harga berapa? 3,5 juta. Masya Allah, mahal banget. Ya, ini kan bisa memadamkan baterai lithium. Yang cuma bisa memadamkan baterai lithium cuma ini doang. Saya beli 2, mobil listrik saya ada 2. Siap. Asal Ya. dites dulu di mobilnya Om Mobil, 1 dibakar, baterainya terus dipademin. Kita nggak gajian, Mas. Nggak gajian, Mas. Ya. Makasih, Mas. Om Mobil buka booth di sini. Jadi memasarkan pemadam api juga, Motomobi fire extinguisher. Bisnismen sekali dia. Motor-motor tua dikonversi juga. Yang doyan baju juga ada jual baju di sini. Kimco menampilkan ini pasti disebutnya i1 ya. Tapi kalau Indonesia punya i1. Kimco. Nah, ini ada perusahaan dari Tiongkok, Goshen High Tech. Mereka menampilkan baterai. Ini apa ini? Elders. Lucu sekali sesuai dengan namanya. Ini kendaraan-kendaraan listrik dengan desain yang retro. Ada dari Vespa. Ini pasti dikonversi. Kemudian, ini konversi motor klasik menjadi bertenaga listrik. Wah, seneng banget ya. Kalau industri konversi ini semakin berkembang dan nantinya bisa disertifikasi dan legalitasnya jelas di jalan gitu, ini akan membuat kita bisa melestarikan kendaraan-kendaraan elektrik yang maksudnya kendaraan-kendaraan klasik kita bisa jalankan lagi dengan tenaga elektrik. Ada Musashi menampilkan bukan hanya motor dan juga komponen-komponen pendukungnya di sini. Di sana ada e-axle buat skuter, ada gearbox cover assembly, ada transmission. Nah, jadi bukan hanya untuk motor listrik tapi juga untuk motor yang normal di sini. Jadi di sini mereka juga bikin two wheel scooter EV unit. Banyak merek-merek baru ya. Wah, ini tadi ada komunitas sepeda atau motor listrik. Haris. Oke, ini Om Wawan. Halo Om Wawan. Pecinta motor listrik juga. Pecinta motor listrik. Penggiat juga Ya. builder. Haris ini yang bikin HM Engineering EV1 yang waktu itu saya coba. Ini dia motornya. Nah, sekarang sudah di-upgrade ini. Masih for sale nggak? Masih for sale nggak? Masih. For sale loh. Tadinya mau saya auction di situ tuh. Tapi ya nggak tahu kalau Mas Fitra mau beli duluan. Saya tuh senang, cuman motor tuh cuman saya beli nggak saya pakai karena takut jatuh. Buat pajangan. Iya, jadi nih teman-teman, ini motor futuristis hasil karya anak bangsa bikin sendiri, basisnya dari Kawasaki Ninja, tapi udah hampir nggak ada ninjanya sekarang, semua pakai rangka akrilik.
ini up for sale di Periklindo Electric Vehicle Show 2023. Kemudian ini semua karya-karya kita semua. oh, bikin sendiri jadi. Wow, keren. Nah, ini jadi kalau Anda mau lihat karya-karya dari member komunitas sepeda atau motor listrik, di sini ada di Hall A ini. Ini karya, ini konversi. Ada karya dan ada konversi. Ini Jadi karya ada yang juga. bikin dari nol ya? Ya. Bikin dari nol, Cuma ada yang ini nama konversi. tetap pasti dari sini. Siap. Sukses terus ya. Ya, oke. Nah, kalau Anda ingin lihat pameran mobil masa depan, Anda bisa lihat di sini. Karena ini sebenarnya nantinya masa depan seperti ini, semuanya listrik. Dengan adanya subsidi dari pemerintah ya, jadi benar-benar banyak industri-industri baru masuk ke pasar kendaraan elektrik di Indonesia. Dan ini Formula Student Show Off. Halo, apa ini Voltron? Jadi EV charging Om. EV charging. EV charging. Sebelumnya kita EV Choose. Oh, ini yang DC. Iya, ini yang DC. Berapa kilowatt? Ini yang seri AC Om. Seri AC Om. Lo AC tapi segede gini. Iya, jadi kita ada dual kan Om. Oh, oke. Jadi sebenarnya AC itu nggak perlu segede gini, tapi dibikin gede supaya bisa ada space iklan Iya. di sini gitu ya. Jadi tampilan advertising juga. iya. Ini DC yang ini. Nah, ini yang DC Om. Oh, itu DC yang paling gede. Itu yang 120, ini yang 60 kW Om. Oke. Ini bisa dibeli. Ini bisa dibeli untuk kebutuhan di SPKLU tol juga. Oh iya. Berapa harganya? Ini kurang lebih sekitar 700-an Om. 700 juta. 700-an Om. Oh iya. Makanya ini nggak cocok di rumah karena harganya Iya. 700 juta. Cocoknya di SPKLU. Oke, thank you. Sukses terus. Terima kasih Om. Ya, jadi kelihatan ya dengan adanya insentif atau subsidi dari pemerintah untuk kendaraan listrik baik mobil maupun motor itu memicu produsen itu untuk menyediakan kendaraan-kendaraan listrik. Dan menurut saya subsidi itu diperlukan bukan untuk memanjakan orang yang memang sudah kaya, karena kalau tidak ada subsidi dan mobil listrik itu mahal, ya buat orang kaya sih nggak ada pengaruhnya, mereka tinggal beli mobil yang lain. Justru pemerintah memang membuat subsidi untuk encourage orang daripada beli mobil biasa, mendingan beli mobil listrik gitu. Jadi untuk mengalihkan pembelanjaan. Dan kita bisa lihat langsung hasilnya, banyak sekali pilihan-pilihan kendaraan listrik yang bisa kita beli. Sekarang kita udah sampai area test drive-nya. Jadi kalau di tahun sebelumnya area test drive-nya tuh hanya di indoor, sekarang di outdoor. Jadi bisa lebih puas. Wah, ada mobil saya kenal tuh kayaknya. Ini ada Mercy W124 Boxer bikinan Captain Vincent Raditya di garasinya. Halo Cap. Halo, apa kabar Om Fitra? Gua taruh ini ya. Siap. Oke. Wah, si Mercy dipamerin pertama kali di depan publik ya? Iya. Ini cuma dipamerin apa orang bisa nyoba? Boleh nyoba. Boleh nyoba? Boleh. Gimana kalau sekarang kita coba, kita muterin test track-nya? Be my guest. Jadi orang boleh nyoba nanti didampingin sama instruktur dari sini gitu Nah, ya? itu saya nggak tahu mekanismenya. Oke. Captain Vincent di sini tiap hari? Mungkin ya. Mungkin ya. Jadi kalau mau ketemu Captain Vincent atau mau nyoba mobilnya, bisa nyoba, Iya. bisa datang ke sini. Ayo kita puterin test Ya. track-nya. Wah, udah kenal nih sama nih mobil nih. Oke. Tapi ada yang berubah nggak? Loh, interiornya udah lebih rapi sekarang. Iya, udah di detailing. Wah. Oke, saya udah hafal di sini mesti ngidupin. Nah, ini udah ready to go. Iya. Nggak usah pakai seatbelt ya, cuma di sini pelan-pelan. Iya. Seatbeltnya Ini agak- mah Om Fitra udah pertama kali yang review kan Om Fitra. Oh iya lupa, masukin gigi 2 aja. Iya. Udah ini nggak ada rem tangan nggak? Apa? Rem tangan. Oke, Ya. udah. Ini kita lurus ya? Nggak tahu. Silakan. Oh, ke kiri. Oh, Oh. jadi di sini ke kiri. Oh, kita bisa ngerasain bantingannya nih di sini. Nah, kebetulan
mobil project kita sudah rapi sekarang ya. Iya, udah rapi nih. Bantingannya nggak kalah. Wah, bantingan Mercy banget nih. Mantap ya. Oh ya, jadi ini areanya emang nggak terlalu gede, tapi minimal kita bisa ngerasain, nah di situ kita bisa ngerasain sedikit akselerasinya dan kita bisa ngerasain bantingannya. Iya. Tapi kapan lagi? Ini nggak ada di setiap pameran nih, bisa nyobain mobilnya Captain Vincent. Sekali lagi ya. Kita bisa ituin, tetap aja enak kok. Di mas kenain gituan juga enak. Gimana Om Fitra? Udah keliling-keliling ke pameran. Kok bisa ceritanya sampai ikut ke Periklindo Electric Vehicle Show, gimana ceritanya? Diundang. Diundang. Iya, diundang. oke. Mobilnya berkenankah dijadikan mobil show kita? Ya boleh. Karena Oke. ini udah termasuk oke lah. Mundur. Enggak, bukan begitu. Itu bukan. Tekan ke kanan. Oh, tekan ke kanan. Nah, Ya, itu tadi apa? 2. itu 2. Oh, itu 2. Oh, tadi jadi saya itu 4. 2. Oh, Itu benar. kalau ini 2 ya. Nah, ini benar. Oh, iya. Kita selalu iya. pakai 2 sih untuk dalam kota, udah nggak pernah kita Enak rubah-rubah. manual tapi nggak perlu pakai kopling. Banyak loh kemarin di video yang seneng, wah asik tuh kalau mobil elektrik tuh manual tuh. Jadi tetap bisa digunakan juga manual Iya, transmission iya. ya. Nah, Gimana, ini Om? buat Anda yang mau lihat test drive lengkap saya ke mobil ini, itu bisa lihat ke channel Fitra Eri, ada beberapa video sebelum ini. Sip, matiinnya ini lagi ya? Langsung AC, aja. AC. tutup dulu kaca biar Tutup dulu enggak kaca, oke. Parkir. Udah, baru. Ini dulu, Ya. enggak? Ya, Ini dulu diputus hubungannya. belum, dia gagal tuh. Sekali lagi. Sekali lagi. Dah. Oke, baru matiin kuncinya. Mantap. Mantap. Thank you Captain. Makasih Om. Gimana impresinya Om? Ya, tetap saya udah pernah nyoba mobil ini di jalan. Tapi teman-teman bisa ngerasain smoothness-nya dari mobil ini. Sama gimana sih kalau misalnya kita mengkonversi mobil yang sudah ada, mobil klasik lokal seperti ini menjadi tenaga elektrik. Kalau teman-teman beruntung bisa ketemu Captain Vincent di sini, bisa ngobrol-ngobrol. Siap. Siap, thank you. Kita jalan dulu ya. Terima Captain, ya. kasih Om. Kalau nggak Makasih. keberatan boleh dibalikin. Oh iya. Siap Om. Oke, nah ini ada Citroen Mehari yang sudah dikonversi juga ke listrik. Ini saya pernah test drive tahun lalu. Saya udah pernah nyoba, tapi sekarang bisa di test drive di outdoor. MG5 EV ini yang estate juga bisa dites di sini. Oh itu tadi tuh mobil buatan Cina, harga 85 juta rupiah. Ini juga bisa dites di sini. Sayangnya nih saya datang sebelum ada orangnya semua di sini yang jaga, jadi saya nggak bisa nyoba deh. Dikunci ya? Iya dikunci. Wuling banyak, 1, 2, 3. Kemudian ada DFSK. Nah DFSK nih sekarang memajang yang DFSK Gelora E. Tapi saya curiga, semoga saja setelah Ceres itu resmi di launching bisa nyoba yang DFSK Ceres di sini. Sekarang kita jalan ke area test ride. Jadi selain test drive itu ada test ride juga. Dan kalau di sisi kanan saya Anda bisa lihat makanan banyak sekali di sini. Jadi kalau lapar tinggal nongkrong di sini, langsung di dalam area pamerannya. Jadi lapar. Selesaiin syutingnya dulu deh. Ini test ride area, sponsori oleh PLN test ride-nya. Nah ini ada motor konversi. Ini juga bisa tapi ini dipajang aja ya. Yang bisa di test drive yang mana? Oh yang ini enggak? Semua bisa, ini juga bisa. Oh, jadi motor konversi juga bisa dites di sini. Wih, keren. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini ada Volta juga, kemudian di sini ada Smart Buy. Terus habis itu ada Celis nanti akan taruh di sini. Saige, Rakata. Banyak ya, lebih banyak kayak yang motor ya. Ada Musashi, Kimco, Cosmic.
Green Tech, Gesits, Elders. Elders ada juga. Jadi yang motor yang klasik-klasik itu, cuman mereka belum taruh motornya di sini. Ada Davigo dan ada Benelli Kiwi yang tadi baru di launching tuh. Mungkin motor yang baru di launchingnya akan ada di sini nih. Nah, ini bukan yang di launching. Itu Benelli Kiwi ada di sini. Nah, ini area test ride-nya. Tapi menyenangkan ya. Jadi kalau mau beli motor listrik baru bisa coba. Kalau cuman pengen nyoba, kalau konversi rasanya kayak gimana sih? Bisa coba pilih motor yang konversi di sini. Nah, ini yang menyenangkan. Di sampingnya area test drive dan test ride, ada area parkir khusus untuk pengunjung yang menggunakan kendaraan listrik, khususnya mobil listrik. Jadi Anda bisa parkir sangat VIP di sini dekat dengan tempat pameran. Kemudian disediakan juga charging station. Jadi sambil nonton pameran, mobil Anda bisa diisi listriknya. Ih, ketemu dia. Ini mau ngapain nih? Pasti mau dimasukin konten deh nih. Ini mic siapa? Bentar. Ini mic siapa? Punya booth di dalam. Ada boot? Jualan pemadam kebakaran. Iya, tapi sebenarnya gini loh. Launchingnya itu belum terjadi, tapi sudah ada bootnya dan udah ada barangnya gitu. Udah bisa dibeli. Udah bisa dibeli. Itu bisa madamin api. Bisa madamin api sampai dengan baterai lithium yang terbakar. Itu Om Mobi yang ngomong. Sedangkan Om Mobi kan kalau di list saya bukan termasuk orang yang bisa dipercaya. Tenang aja gini. Sangat bisa dipercaya. Sangat bisa dipercaya. Cuma menginterpretasikannya Mengapa? Menginter apa? Oke, kayak gini. Intinya, kalau memang tidak percaya, kita buktikan langsung. Saya beli 2 Om. Saya beli 2. Satu buat Wuling REV, satu buat Hyundai Ioniq 5. Ya. Asal saya minta ada demonya. Tolong Wuling REV Om Mobi tolong dibakar dulu. Coba dipadamin. Jadi dibakar baterainya aja, tapi habis itu langsung dipadamin. Gini. Pembuktiannya jangan gitu. Jangan ngorbanin mobil orang. Nah, tapi saya beli 4 deh kalau Hari gitu. ini ya, dipraktekin ya. Hari ini tuh Hari artinya ini. tanggal 17. Ya, hari ini tuh akan dipraktekin nih, bakar. Siapa mobil yang dibakar? Bukan mobil, baterainya aja. Nggak mobil siapa-siapa. Kan yang masalah itu kalau mobil kebakar tuh bukan cuma baterai, nanti ngerambat ke yang Justru lain. baterainya, iya baterainya. Oke. Pemadam Ini masalahnya yang baterainya, bukan yang lain-lainnya. Iya, baterainya udah dipadamin, tapi ternyata apinya udah menjalar ke yang lain. Kan harus Tinggal dibuktikan udah. juga kalau dia bisa memadamkan yang itu juga. Ya bisa udah, makanya tungguin aja hari ini dipraktekin. Jam? Kurang tahu ya? Jadi ini motor mobil kerjasama sama PT FAS. PT FAS tuh yang produksi. Oh, ini PT FAS. yang bikin bukan Om Mobi? Bukan. Alhamdulillah, artinya Kita- itu mungkin bisa dipercaya produknya. Tadinya saya nggak percaya karena saya pikir Om Mobi sendiri yang bikin di dalam. Ya tentu bukan, kita ngaduk sendiri gitu ya. Oke, Bikin nggak? tiap hari ada di booth. Tiap hari ada orang di booth. Kenapa nggak tiap hari di booth? Jadi saya bisa bilang kalau mau ketemu Om Mobi bisa langsung ke booth. Nggak bisa. Gitu lah, nggak maksudnya harus Oke, totalitas lah kalau Gini, punya gini. booth. Nah, Harus totalitas dari pagi sampai sore ada di situ. Apa Ini gini? nanti saya promosiin kalau buat misalnya mau ketemu mobil, silakan datang ke booth Motomobi. Tapi antara kami beneran atau yang begini-gini. yang beneran dong ya. Yang beneran, oke ya. Datang ke boothnya Om Mobi. Kalau Om Mobi tidak ada di booth, storyin aja. Mana Om Mobi, hashtag mana Om Mobi. Kamu nyusahin aja sih? Hah? Harus gitu, kalau punya booth harus totalitas. Udah Baru sana. nyampe, ini baru nyampe. Udah beli apa? Berapa? 4 tadi ya? Oke. Apaan? 4, asal dicoba di mobil beneran dibakar, nggak usah mobil. Nggak bisa, udah deh. Nggak bisa mobil beneran. Baterainya. Udah sana. Yaudah, kirim 2 deh ke rumah. 4 kan tadi? Oh ya mau kirim 4, oh ya thank you, Enggak. terima kasih banyak. Enggak. 2 kan, satu di Ioniq 5, satu Wuling REV, satu di rumah. Lah, rumah kan nggak ada baterai. Ada power bank segala. Ya Allah, powerbank kagak pernah kebakaran dari dulu. Kalau powerbank kebakaran ini tinggal lempar ke tong sampah. Nggak usah Nggak pernah dipadamin. lihat apinya kayak segede apa ya? Tendang aja. Nggak bisa begitu. Nanti lihat lithium itu Jadi seperti tesnya apa bukan apinya. bukan pakai baterai mobil listrik. Baterai lithium. Ya, baterai kecil ujinya. Mobil Kita listrik ma- itu isinya ya, baterai begituan Kita semua. mau uji cobanya di baterai yang gede Ya semobil. habis ini Kemayoran Ya dong. enggak, taruh di Ya tengah. enggak lah. Habis. Ya udah, kirim Udah 2. mesti lihat. Ya, Wah. ya. Kirim 2. Tuh kan sampai dia aja malas. Waduh, Dia aja malas jatuh. bukan salah saya kan, Mbak? Ya udah. Klipon. Heran. Nih. Oh iya.
Nah, bagi Anda yang ingin datang ke Periklindo Electric Vehicle Show 2023, tiket bisa Anda beli di diandratiket.com. Harga tiketnya sendiri itu Rp50.000, tapi untuk anak kecil di bawah 120 cm itu gratis. Juga untuk orang dengan usia di atas 65 tahun itu juga gratis. Artinya Om Mobi gratis tadi. Nah, oke, pamerannya setiap hari buka dari jam 10 sampai jam 8 malam. Oke, kalau Anda ingin ngelihat perkembangan electric vehicle di Indonesia sekarang, Anda bisa langsung datang ke Periklindo Electric Vehicle Show 2023. Begitulah hasil gerebekan saya tadi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram PFVS_ID yang merupakan akun Instagram official dari acara ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.